Ini adalah sebuah rekomendasi dari gue untuk setup di IEM Edison Hard Mirror. Jadi gue melakukan beberapa upgrade, yaitu gue mengupgrade kabel dan ear tipsnya, dan gue akan share ke kalian experience gue dengan upgrade ini seperti apa. Jadi gue ngerasa ini adalah final setup gue ya, akhirnya untuk si Edison Hard Mirror gitu. Karena kalau lo pakai yang originalnya, yang lo tahu di originalnya itu udah bagus secara teknikalitas, itu memang si Edison Hard Mirror itu cukup mumpuni gitu ya, terbaik sih menurut gue di kelasnya. Tapi memang ya ada sedikit, kayaknya gue ngerasa gue pengen ada agak lebih ada bobot dikit gitu di area low midnya atau di area bassnya gitu. Nah akhirnya gue mencoba-coba lah. Yang pertama yang gue lakukan adalah gue mengupgrade si ear tips ini gue pakai Akustun yang merek lagi, Akustun yang tipe apa ya, AET08. Ini gue belinya di Kuping Manja kalau nggak salah. Sorry, ini gue belinya di Kuping Sensi. Ini di Kuping Sensi gue beli dengan harga 69.000. Dan ketika gue pakai ini, ada perbedaan tapi nggak terlalu signifikan. Sebelum gue upgrade kabel ya, waktu gue masih pakai kabel original, ini ada sedikit perubahan, ada sedikit ngasih apa ya, bassnya lebih bulat kali apa gimana ya, gue juga bingung sih ngejelasinnya, tapi lebih nambah kali ya, apa bassnya tuh lebih, kuantitinya lebih nambah dikit banget. Kemudian gue coba-coba upgrade kabel. Gue beli kabel ini bahannya copper, dia udah braided juga, 8 braided. Ntar gue coba lepasin dulu. Nah kabel ini yang menurut gue punya peran yang lebih gede di upgrade eh, setup gue di Edison Hot Mirror ini yang lebih punya peran lebih gede sih sebenarnya. Jadi materialnya sendiri tuh, kabelnya tuh lebih bagus, jauh lebih bagus daripada originalnya kalau menurut gue ya. Kayak bahannya itu lebih apa, kayak rubbery gitu, terus lebih berbobot dan nggak gampang kusut kabel ini. Ini dia juga ada mic-nya. Jadi kan gue pakai yang Edison Hot Mirror yang tanpa mic, jadi sekarang gue udah bisa pakai mic. Dan ini apa ya, lebih ke kayak apa, plastik apa stainless gitu, apa aluminium gue nggak tahu. Terus dia colokannya pakai dual pin. Ini gue belinya di Kuping Manja kalau nggak salah, ya di Kuping Manja betul, dengan harga 325.000 ya. Gue blind buy aja sebetulnya. Coba upgrade kabel ini gue blind buy aja, iseng, lebih ke iseng gitu ya, kayak nggak tahu gue, siapa tahu aja gitu bisa mengupgrade suaranya. Ya gue iseng-iseng, gue akhirnya beli si kabel ini. Dan pas gue cobain, emang ternyata signifikan banget bedanya. Signifikannya gimana, gue udah coba berulang-ulang pakai yang lama terus pakai lagi yang baru. Lumayan sih, lumayan nambah, jadi ada bobotnya, lebih berbodi di area bass dan midnya kalau gue ngerasainnya gitu. Terus lebih, jadi ngasih apa ya, lebih warm gitu. Yang tadinya si kalau kita pakai yang ori, yang bawaan itu kan lumayan attack ya di area mid range sampai ke treble-nya gitu, karena memang dia karakternya yang bright banget gitu kalau kita pakai kabel yang asli ini. Nah pakai yang asli ini bright banget. Emang untuk di lagu-lagu tertentu mungkin agak sedikit kurang begitu nyaman gitu ya, terutama misalkan gue kalau dengerin lagu rock
tapi dengan sound recording yang agak-agak masih zaman dulu gitu, yang distorsinya masih tipis. Nah itu lumayan agak kurang enak sih. Jadi gue butuh lebih nambah di area bassnya. Nah ternyata ini bisa ngasih lo feeling lebih berbobot lagi. Dan yang gue rasain apa ya, lebih berbody dan kayak ada powernya nambah. Itu sih yang gue rasain. Kemudian yang gue rasain juga dia jadi lebih warm, ngasih sedikit warm, lebih smooth gitu ya. Yang tadinya tajam di area mid range dan high-nya, ini ngasih agak sedikit smooth nih. Makanya gue jadi oke juga ketika gue upgrade kabel ini. Gue ngerasa wah ini kayaknya bisa gue rekomendasiin ke kalian nih, karena ya nggak terlalu mahal lah gitu. Gue pernah coba juga untuk Sound Heart Mirror ini ganti kabelnya J Kali tuh yang langsung lightning, yang tanpa deck kayak gini. Tapi ini suaranya bener-bener kayak jadi culun banget sih pakai ini suaranya. Jadi gue lebih rekomen ini. Jadi kalau kalian punya Sound Heart Mirror atau IM apapun, si kabel ini tuh lumayan upgrade-nya berasa. Itu aja sih yang pengen gue sampein. Mereknya apa? Mereknya ini kalau gue lihat di Topet gitu ya, ini nggak ada mereknya sih. Kayak cuman dia bilangnya high quality kabel, 8 braided, Taiwan made. Jadi kayaknya buatan Taiwan gitu. Ini buatan Taiwan, tapi build quality-nya gue suka. Ini bagus, maksudnya kerasa kalau secara build quality aja ya, ini udah upgrade dari si Sound Heart Mirror kabel bawaannya. Jadi menurut gue ini oke. Terus juga mic-nya, ini gue pakai telepon bisa, terus lo mau ngerekam juga bisa pakai ini, suaranya cukup jernih. Jadi nggak ada problem. Terus fittingnya juga, ear hooknya di sini juga enak, nggak nyakitin. Pokoknya nyaman lah di telinga lu nih, ear hooknya nyaman, dia lentur gitu ya. Tadinya lentur banget. Ya ini adalah final setup gua. Jadi gua pakai AZ Sound Heart Mirror, ini yang lagi favorit gua dengerin sekarang, AZ Sound Heart Mirror. Pakai ear tipsnya Akustun, terus pakai kabelnya yang bikinan Taiwan, yang 8 braided copper. Terus DAC-nya gua pakai DD Hi-Fi TC35i. Ini juga oke banget nih. Salah satu DAC yang gue rekomendasiin ke lo karena harganya masih di bawah Vio ya. Jadi ini tengah-tengah lah, sekitar 600.000. Kalau Vio KA1 aja udah kayak sekitar 750 atau 850 gitu mungkin. Yang KA3 udah 1 komaan. Nah ini menurut gue ini cukup jauh bedanya pakai ini. Cukup ngangkat dan cukup stabil. Jadi ini adalah setup AZ Sound Heart Mirror yang oke banget, best budget, nggak mahal-mahal upgrade-nya, tapi upgrade-nya kerasa. Oke, gitu aja. Thank you.